Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradatnya lah kita masih bersempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram, Bapak Dr. Andes M. Adam yang selalu hadir di tempat kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserjarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserjarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang akan tiba saatnya kesehatan dicabut. Nikmat makan dan tidur dikurangi. Harta yang ada diambil, tahta yang dimiliki dicabut, wajah dan tubuh ideal telah hilang. Anu gitu. Terus karos kurang kacan. Nah, jangan coba akan tiba saatnya kesehatan dicabut. Anu tadi magagahnya, sehatnya dicabut. Osok gering tara. Nah, etanya subhanallah. Nikmat makan dan tidur dikurangi. Ayeuna makan dulu, makan ke masih berantengnya remong kita 2 piring beak. Ayeuna sapiring ge teu beaknya saeutik-saeutik makan coba deunap kitu subhanallah. Lamun aya keneh ayeuna usia 60 tahun ke atas makan sapiring eta sehari kacida we nya. Da ayeuna mah sakitu asa itu subhanallah. Sakitu ya. Rawon berarti eta teh nya alhamdulillah subhanallah. Subhanallah ya. Tidur dikurangi. Sampai ayeuna tidur jam 10 ada yang salapan, jam 3 geus bangun deui nya, dikurangi. Subhanallah. Nah. Tahta yang dimiliki dicabut. Wajah dan tubuh ideal telah hilang. Wajah dulu mah gantengnya, jangkung besar, ayeuna kumaha? Kurucut, ngaletikan. Aya nu kitu. Cari wajah saya gitunya, subhanallah, sakit ya. Sahabat sejati telah pergi. Dulu mah di zaman kerjanya, pulang jadi atasan, ya, bawaan teh, naon ngadeketan. Ayeuna geus pensiun, ayeuna ngadeketan ka urang mah bawahan. Saya diambil acan ayeuna mah ya, subhanallah. Naon da geus pensiun ayeuna mah subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Hud, surat ke-11 ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in adatnal insana minna rahmatan summa naja'naha minhu innahu la ya'usung kafur. Wa la in adatnal insana, dan jika kamu berikan kepada manusia minna rahmatun, dari rahmat kami, ya, dari rahmat kami, summa naja'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, innahu la ya'usung kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Maka pada ayat ini, ya, Allah menerangkan tentang
tabiat manusia pada umumnya. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia berupa kesehatan, itu rahmat. Saya sampaikan. Harta kekayaan itu juga rahmat. Kedudukan itu rahmat, keturunan dan rasa aman. Terus kemudian rahmat tersebut kami cabut kembali, kesehatan, sering sakit-sakitan. Teh disambut rahmat oleh Allah. Harta kekayaan yang tadinya melimpah jadi teboga naon. Teh disambut oleh Allah rahmat. Kedudukan yang tadi punya jabatan, terus pensiunnya teboga jabatan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan hebat sekali. Berarti ayat keturunan itu dan rasa aman. Yang tadinya aman, terus ibadah juga terganggu, itu rahmat Allah dicabut. Mereka hanya memperlihatkan keingkaran dan tidak berterima kasih serta tidak pula menghargai nikmat-nikmat yang masih ada pada dirinya. Di saat itu yang tersisa hanyalah tabungan kebaikan dan amal yang kita pupuk, atau sebaliknya balasan akan kejahatan dan kelalaian kita di masa muda. Pak, Bu, jangan sampai saat muda kaya raya, saat tua sengsara. Yang gitu, jauhkan audzubillah-nya, subhanallah ya. Jangan mau saat muda foya-foya, saat senja hidup sebatang kara. Itulah mengapa kebahagiaan tidak bisa diukur dari harta yang berlimpah, tahta yang tinggi, atau kecantikan dan ketampanan, karena itu semua suatu waktu akan hilang. Yang tadinya tampan gagah, geus tua mah naon? Hilang. Ketigalinya ulai naon dia teh kulit urang tengahnya. Beda. Rambut orang yang tadinya naon? Hitam menjadi putih. Begitu juga kecantikan akan hilang. Yang tadinya di make up beberapa senti gitu we katingali geus mareotnya. Karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kualitas pribadi juga tabungan kebaikan kita berlimpah, semakin tua semakin bijaksana. Dan semakin tua semakin berdegong, hade ya puntennya, semakin tua teh harus semakin bijaksana teh eta. Anu kitu bijaksana berdegong. Babari marah ku sekolah teh. Nah, sakapeung ya subhanallah. Seperti barang antik yang makin lama makin mahal, makin dicari karena orisinalitas dan keunikan. Jamaah anu antik mah batu ali nu antik dicari teh. Nah, karena orisinalitas dicari dalam orisinalitasnya dan keunikannya. Mobil anu antik dicari teh harganya mahal kan gitunya. Lamun ayana orang atau manusia yang antik pasti banyak dicari. Di batan tinu antik subhanallah. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Eta. Pertanyaannya, saat usiamu senja, apa yang ingin kau lakukan? Mau dikenang sebagai apa? Saat kau telah tiada. Mulai rancang masa di akhir kita agar husnul khotimah. Dimulai dari saat ini, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya serta menerima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Nasibmu ada pada sholat. Jika sholat tidak dijaga, duniamu gelisah, akhiratmu juga susah. Jika sholatmu dijaga, dunia tenang, akhiratmu
aman. Nah, urang teh kudu jaga karena baik sholat fardu mau sholat sunat, sok dijaga sholat. Cakapun, lamun tergoes sholat. Alhamdulillah, langsung kalau diosok subhanallah. Da eta goes jauh-jauh teuing atuh kadago apa ngalengan subhanallah jauh-jauh teuing eta goes deukeut we kitu nya apa nobot teh parai itu jauh-jauh teuing. Dunia tenang, akhiratmu aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Qul katakanlah Muhammad, ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya hasanah, di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna, hanya orang-orang yang bersabar, ajrahum bighairi hisab, yang disempurnakan pahalanya tanpa balas. Quran surat 30 Az-Zumar ayat 10. Wahai Nabi, kata Allah, katakanlah kepada orang mukmin bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadaku. Taatilah perintahnya dan ikutilah rasulnya bagi orang-orang yang berbuat baik dan taat pada perintah Allah, di dunia ini akan memperoleh kebaikan dan kehidupan di suatu tempat yang sejahtera. Dan bila kesejahteraan dan kebebasanmu beribadah terganggu, sungguh bumi Allah itu luas, maka berhijrahlah ke tempat yang lebih baik. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Tuh, orang sabar namanya diberi pahala oleh Allah tanpa batas. Sabar itu sulit, bro, ya. Tapi hadiahnya selangit. Ikhlas itu pahit, ya, pahit ya. Tapi endingnya selalu terbaik. Sekali deh. Sabar itu sulit. Sabar itu sulit tidak? Lamun orang dicarekan ku istri, sok sabar tara. Wah, caranya. Sok ayo dicarekan ku istri, sabar tah. Bohong, sabar teh kan nuruti iya teh jeung ngomongnya. Subhanallah. Tah sulit sabar teh. Oh, sok dicarekan ku istri. Ini bener tara ieu teh. Subhanallah, cakapeungnya subhanallah ya. Jadi sabar itu sulit, tapi hadiahnya selangit. Ikhlas itu pahit, tapi endingnya selalu terbaik. Ya. Bersabar terkadang manusia membuat kita sakit, tapi Allah mengajari kita untuk bangkit. Sakapeung manusia sok membuat kita sakit. Tetap mengajarkan kepada kita supaya bangkit gitu. Mungkin manusia memberi kita luka, sedangkan Allah menghadiahkan kita bahagia. Meski pahit, nikmati. Meski berat, ikhlaskan. Bersabar dengan segala ujian. Dan tetap berbuatlah kebaikan. Kita tidak pernah tahu takdir kita hari ini. Yang kita anggap sebagai air mata, ternyata telah menjadi syukur yang penuh bahagia. Sandarkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Semua terjadi atas kehendak Allah. Yang Allah berikan itu pasti yang terbaik kepada kita. Teruslah berjalan, nanti akan Allah selesaikan. Teruslah berdoa, nanti akan Allah kabulkan. Teruslah berusaha, nanti akan Allah mudahkan. Tugasmu hanya yakin bahwa Allah selalu ada untuk kita.
Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, barang siapa yang senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 gitu ya, dipanjangkan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku walhamdu yuhyi wal mulku wa qadir, tanya subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap setiap kesulitan yang dihadapinya, ketenangan pada saat kesesahan, serta Allah taala akan memberinya rezeki dari yang tidak diduga-duganya. Oleh karena itu, semoga umat beragama meyakini harta terbaik adalah kejujuran. Senjata terkuat itu kesabaran. Aset terbesar itu iman. Alat komunikasi yang paling canggih itu doa. Semoga kita punya itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tutupilah kekurangannya dengan mulianya akhlakmu. Mata terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Mulut terindah adalah mulut yang selalu belajar berkata dengan baik. Kolbu terindah adalah kolbu yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, ada seorang lelaki pada masa Rasulullah SAW berdagang dari negeri Sam ke negeri Madinah. Dan dari Madinah ke negeri Sam, dia tidak dibarengi dengan para khalifah karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas melanjutkan, ketika dia pergi dari Sam menuju Madinah, tiba-tiba ada seorang perampok menghadangnya dengan berteriak seraya berkata, berhenti. Maka pedagang itu pun berhenti seraya berkata, ambil saja hartaku dan lepaskanlah aku. Perampok itu berkata, hartanya saya ambil, tetapi saya juga menginginkan nyawamu. Pedagang itu berkata, apa yang akan kamu lakukan terhadap nyawaku? Ambillah hartaku, kata pedagang, dan lepaskanlah saya. Perampok menjawab seperti jawaban yang semula. Pedagang berkata, bagi saya, waktu hingga saya berwudu, sholat dan berdoa kepada Tuhanku. Perampok berkata, silakan kerjakan apa yang kamu mau. Maka pedagang itu berdiri, sholat 4 rakaat, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai kekasih, wahai pemilik aras yang agung, wahai sang pencipta, wahai tempat kembali, wahai Dat yang melakukan apa yang dikehendaki. Aku memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu yang memenuhi penjuru arasmu. Aku mohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang engkau takdirkan dengannya kepada makhlukmu dan dengan rahmatmu yang engkau berikan kepada segala sesuatu. Tiada Tuhan kecuali engkau, wahai penolong, tolonglah. Dia pedagang itu 3 kali menyebutkan doanya. Nah, ketika selesai berdoa, tiba-tiba ada seorang tentara berkuda datang dengan mengendarai seekor kuda yang besar dengan memakai pakaian hijau dan di tangannya membawa pedang dari cahaya. Ketika perampok itu melihatnya, dia meninggalkan pedagang itu dan hendak menyerang tentara berkuda itu. Mendatangi pedagang itu, saya berkata kepadanya, bangunlah dan bunuhlah dia. Pedagang itu bertanya, siapa kamu? Saya tidak akan membunuh seseorang dan jiwa saya tidak akan tenang dengan membunuhnya. Lalu penunggang kuda itu kembali dan membunuh perampok tersebut. Kemudian dia datang lagi kepada pedagang itu seraya berkata, ketahuilah bahwa saya adalah malaikat langit kedua. Ketika kamu berdoa dengan doa yang pertama, kami mendengar pintu langit pertama diketuk.
Lalu kami katakan ada suatu terjadi, kemudian kamu berdoa. Yang kedua, maka pintu langit kedua terbuka dan di dalamnya ada asap hitam seperti asap api. Kemudian kamu berdoa yang ketiga, maka turunlah malaikat Jibril memanggil siapa yang mendapat kesulitan ini, maka saya berdoa kepada Tuhanku agar mengutusku untuk membunuhnya. Ketahuilah, wahai hamba Allah, bahwa siapa yang berdoa dengan doamu ini, dalam setiap kesusahan dan kesulitan, niscaya Allah akan menolong dan menuntaskannya. Lalu pulanglah pedagang itu dengan membawa keuntungan dan selamat sampai di Madinah. Setelah itu dia menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan tentang kisah dan doa tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, Allah telah menuntunmu dengan nama-namanya baik, yang apabila seseorang berdoa dengannya, niscaya doa itu akan dikabulkan, dan jika meminta dengannya, niscaya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.